Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Mila dalam pembelajaran matematika kelas 7. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, dan beri jempol bila kamu suka. Untuk menyingkat waktu, yuk kita saksikan video pembelajarannya. Selamat menyaksikan ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini. Masih sama seperti materi minggu lalu, yaitu himpunan. Kita mulai dengan himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan atau himpunan universum. Lambang himpunan semesta itu dilambangkan dengan huruf S kapital. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Himpunan S adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah murid-murid yang ada di sekolahmu. Sedangkan himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah murid-murid yang ada di kelasmu. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata himpunan S ini memuat semua anggota himpunan A. Jadi himpunan S atau himpunan murid yang ada di sekolahmu itu memuat himpunan murid-murid yang ada di kelasmu. Jadi himpunan A ini atau murid-murid yang ada di kelasmu ini masuk ke dalam bagian dari himpunan S. Nah, sehingga himpunan S ini merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Sekarang, misalkan ada himpunan C. Himpunan C memiliki anggota-anggota 3, 5, dan 7. Himpunan-himpunan yang dapat memuat semua anggota himpunan C diantaranya adalah bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil. Apakah C merupakan bilangan ganjil? Ya, 3, 5, 7 itu merupakan bilangan ganjil. Himpunan bilangan prima, apakah C merupakan anggota dari himpunan bilangan prima? Ya, 3, 5, 7 juga merupakan bilangan prima. Atau apakah C merupakan anggota bilangan asli? Ya, himpunan C atau 3, 5, 7 itu juga merupakan bilangan asli. Sehingga bilangan ganjil, himpunan bilangan ganjil, himpunan bilangan prima, dan himpunan bilangan asli ini merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Jadi ini 357 merupakan anggota bilangan ganjil, juga merupakan anggota bilangan prima, dan juga merupakan anggota bilangan asli. Apakah C merupakan himpunan bilangan genap? Tidak, C bukan merupakan anggota himpunan bilangan genap. Sehingga bilangan genap itu bukan merupakan himpunan semesta dari himpunan C. Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi kita, yaitu diagram Venn. Nah, kemarin dalam menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. Siapa yang masih ingat? Yang pertama apa? Dengan menyebutkan anggota-anggota himpunannya. Yang kedua, dengan menggunakan kata-kata. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Nah, ada lagi nih cara untuk menyatakan suatu himpunan, yaitu dengan menggambar atau dengan diagram yang disebut dengan diagram Venn. Diagram ini diperkenalkan pertama kali oleh John Venn, seorang ahli matematika yang berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai 1923.
Ada beberapa ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang, dan di pojok kiri atas diberi simbol S seperti ini, sebuah persegi panjang, dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Lalu setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktanya. Misalkan nih, ada himpunan semesta S yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka dituliskan seperti ini. Ini anggotanya 1, dan ditunjukkan oleh sebuah noktah, ini titik ini, yang ditulis berdekatan dengan anggotanya. Jadi ini anggotanya 1, di sebelahnya diberikan noktah seperti ini ya, untuk menunjukkan setiap anggota dari himpunan semesta. Yang selanjutnya adalah setiap himpunan yang termuat dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Misalkan nih, ada himpunan S tadi yang anggotanya 1 sampai 8, dan himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Karena semua anggota himpunan A ini termuat di dalam himpunan S, maka himpunan A berada di dalam himpunan S. Jadi ini akan ada himpunan S yang digambarkan dengan persegi panjang. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Nah, karena 2, 4, 6, dan 8 ini merupakan anggota S juga, ada kan? Ini kan S, di dalam S ada 4, 2, 4, 6, dan 8. Maka A ini kita tuliskan di dalam S, di dalam persegi ini. Nah, cara penulisan anggota-anggotanya sama dengan menuliskan himpunan semesta yang tadi. Ini anggotanya, di sebelahnya kita beri titik. Begitu juga dengan himpunan A. Ini anggotanya, di sebelahnya kita beri titik. Nah, karena 2, 4, 6, dan 8 ini sudah ada di dalam A dan juga merupakan anggota himpunan semesta, jadi yang kita tulis di luar himpunan semesta ini yang bukan merupakan anggota A saja. Jadi 2, 4, 6, dan 8 sudah ada di dalam A. Yang tidak ada di dalam A, yang tidak merupakan anggota A di sini, kita tuliskan di luar. Jadi 1, 3, 5, dan 7 kita tuliskan di luar himpunan A. Selanjutnya, untuk himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn, anggota-anggota tersebut tidak digambarkan dengan nokta karena tidak praktis pengerjaannya. Misalkan S, anggotanya siswa yang ada di sekolahmu, karena sangat banyak, maka dia tidak dituliskan karena tidak praktis pengerjaannya atau sangat banyak ya. Dan D adalah siswa yang ada di kelasmu. D ini kan merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta, ya kan? Jadi karena juga anggotanya tidak sangat banyak, maka anggota-anggotanya tidak usah dituliskan, cukup digambarkan seperti ini. Nah, sekarang ada contoh. Yang pertama, buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Ini himpunan semestanya, anggotanya 1 sampai 8, ya kan? Yang P, himpunan P, anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan Q, anggotanya itu 6, 7, dan 8. Nah, langkah pertama kita gambar dulu persegi panjang, di mana pada pojok kiri atas kita tuliskan S. Selanjutnya ini ada 2 himpunan lain, ya kan? Sekarang kita lihat 1, 3, 5, 7.
ada di himpunan S. Sama, ini ada 1, ada 3, ada 5, dan ada 7. Nah, begitu juga dengan anggota Q. Dan 6, 7, dan 8 juga ada di himpunan S. 6, 7, dan 8. Lalu di sini kita lihat bahwa ada 7 yang merupakan anggota P dan Q. Maka kita gambarkan dua kurva tertutup seperti ini P, kurva tertutup P atau melambangkan himpunan P, dan kurva tertutup Q yang melambangkan himpunan Q. Lalu 7 ini kita masukkan di tengah-tengahnya. Jangan lupa diberi noktah di sebelahnya ya. Kenapa kita tulis di tengah ini? Karena 7 ini merupakan anggota P dan juga merupakan anggota Q. Sehingga kita tulis di tengah karena dia merupakan anggota P dan Q. Lalu di sini kan 7 sudah kita tulis. Sisa 1, 3, dan 5. Maka kita tuliskan di areanya P aja. Kenapa? Karena 1, 3, 5 itu hanya merupakan himpunan P, bukan merupakan himpunan Q. Begitu juga dengan 6 dan 8. Dia hanya merupakan anggota himpunan Q. Sehingga kita tuliskan di sebelah sini, masih di dalam himpunan Q ya. Sedangkan 7 ini di tengah-tengah sini. Karena kenapa? Karena dia merupakan himpunan P juga dan merupakan himpunan Q juga. Nah, lalu kita lihat lagi. Di sini sudah ada 1, sudah kita tuliskan 1, sudah kita tuliskan ya kan? 3 juga sudah, 5 juga sudah. Kemudian 6 dan 8 sudah. Apa yang belum kita tuliskan? Yaitu 2 dan 4. Karena kenapa? 2 dan 4 bukan merupakan himpunan P dan Q. Jadi dia kita tuliskan di luar dari himpunan P dan Q, yaitu 2 dan 4. Baiklah, contoh selanjutnya. Yang kedua, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. Ini ada himpunan semesta, anggotanya 1 sampai 8. Kemudian himpunan A adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Dan himpunan K adalah himpunan bilangan asli genap antara 1 dan 5. Nah, untuk membuat diagram Venn-nya, kita harus cari tahu dulu apa sih anggota-anggota dari A dan K. Himpunan A yaitu himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Jadi bilangan asli yang genap saja dan kurang dari 10. Berarti anggota-anggotanya adalah 2, 4, 6, dan 8. Semuanya merupakan bilangan genap dan kurang dari 10 ya. Selanjutnya adalah himpunan K. Himpunan K adalah himpunan bilangan asli genap yang berada di antara 1 dan 5. Berarti anggota himpunan K ini adalah 2 dan 4. Semuanya bilangan genap dan berada di antara 1 dan 5. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata semua anggota K ini ada di dalam A. Jadi K, 2 dan 4 ada di dalam A. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat diagram Venn-nya adalah kita buat persegi panjang seperti ini. Lalu kita letakkan huruf S berada di pojok kiri atas. Lalu kita buat kurva tertutup A, di mana di dalamnya ada kurva tertutup lagi yang merupakan himpunan K. Kenapa sih gambarnya seperti ini? Kok tidak seperti ini? Karena semua anggota yang ada di K, 2 dan 4 ini ada di A. Jadi dia gambarnya K ada di dalam A. Sedangkan yang di sini hanya 7 yang merupakan anggota himpunan yang sama. Ya kan? Hanya ada 1
Jadi dia gambarnya seperti ini. Tetapi kalau dia memuat semua anggota, ini kan semua anggota K ada di A, iya kan? Makanya kita gambarkan himpunan K ini berada di dalam himpunan A. Apa saja anggota dari himpunan K? Yaitu 2 dan 4. Jangan lupa ketika menuliskan anggotanya harus ada noktah di depannya. Selanjutnya, apa saja anggota dari himpunan A? Yang tadi kan anggota himpunan K. Sekarang anggota himpunan A. Anggota himpunan A itu 2, 4, 6, dan 8. Karena 2 dan 4-nya sudah kita tuliskan tadi di dalam sini, karena merupakan himpunan K juga, maka yang belum kita tuliskan di luar sini, yaitu 6 dan 8. Jangan lupa diberi noktah. Nah, 2, 4, 6, dan 8 sudah kita tuliskan. Dari himpunan semesta ini, apa yang belum kita tulis? 1, 3, 5, dan 7. Nah, himpunan semesta yang belum kita tuliskan berada di luar daripada himpunan A dan K. Kenapa? Karena mereka bukan himpunan A ataupun himpunan K. Jadi kita tuliskan di luar sini 1, 3, 5, dan 7. Oke, contoh yang ketiga. Buatlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut ini. Ada himpunan S yang anggotanya 1 sampai 8. Himpunan E yang anggotanya 1, 3, dan 5. Dan himpunan F adalah himpunan yang anggotanya 6 dan 8. Sekarang kita perhatikan ya, anggota-anggota E dan F. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata anggota-anggota yang ada di E dan F itu tidak sama. Di sini 1, 3, 5, dan di sini 6 dan 8 tidak ada yang sama. Sehingga untuk menggambarkannya, yang pertama yang kita lakukan adalah apa? Menggambarkan persegi panjang untuk himpunan semesta. Jangan lupa di pojok kiri atas kita tulis huruf S. Selanjutnya kita gambar dua kurva tertutup terpisah. Yang ini merupakan kurva tertutup untuk himpunan E, dan yang ini merupakan kurva tertutup untuk himpunan F. Kenapa ya kurvanya terpisah seperti ini? Karena anggota E dan F itu tidak ada yang sama. Lalu kita tuliskan di dalam sini anggota himpunan E 1, 3, 5. Jangan lupa diberi noktah di depan anggotanya. Begitu juga dengan anggota himpunan F 6 dan 8. Kita beri noktah, dia ada di depannya sini. Nah, selanjutnya ini kan 1, 3, 5 sudah kita tuliskan. 1, 3, 5 sudah kita tulis. Kemudian 6 dan 8 juga kita sudah tulis. Sehingga yang belum kita tuliskan atau anggota yang tidak berada di himpunan E ataupun di himpunan F, yaitu 2, 4, dan 7 kita tulis di luar sini karena dia bukan merupakan anggota himpunan E dan juga bukan merupakan anggota himpunan F. 2, 4, dan 7. Jangan lupa di depannya kita berikan nokta. Yang selanjutnya adalah himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Jadi himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B bila setiap anggota A menjadi anggota B, atau ditulis dengan notasi A dengan simbol seperti ini, B, atau dibaca A merupakan himpunan bagian dari B, atau A adalah subset dari B.
Nah, pada diagram Venn yang ada di samping ini, ternyata semua himpunan A termuat di dalam B. Seperti yang Ibu jelaskan tadi ini. A ini kan ada di dalam B, ya kan? Berarti himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena semua anggota yang ada di A juga merupakan anggota himpunan B. Sehingga dikatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Nah, dari diagram Venn pada gambar di samping dapat dikatakan juga bahwa himpunan B memuat A. Jadi himpunan B memuat himpunan A atau dinotasikan dengan gambar seperti ini. Kebalikannya dari yang ini ya. A dibaca A himpunan bagian dari B. Jadi kalau bentuknya seperti ini, dibaca A himpunan bagian dari B. Tapi kalau terbalik seperti ini, dibaca B atau himpunan B memuat A. Nah, tapi kalau dia ada kata-kata bukan, misalkan di sini A bukan himpunan bagian dari B. Jadi di lambang ini, di lambang yang seperti C ini ada garis lagi ya, begini. Itu berarti bukan. Jadi ada garisnya seperti ini, dicoret. Nah, itu dibaca A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Jadi himpunan bagian sudah paham ya, bahwa kalau misalkan dia bilang himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, itu berarti semua anggota yang ada di A itu merupakan anggota B juga. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan H dapat dinyatakan dengan notasi PH. Dan banyak anggota himpunan kuasa atau PH dinyatakan dengan NPH. Jadi himpunan kuasanya dinyatakan dengan huruf P kapital ya di depannya sini. Sedangkan untuk banyaknya anggota dari himpunan kuasa itu ditambah N kecil di depan sini. Nah, dengan demikian untuk himpunan H, misalkan ada sebuah himpunan H yang anggotanya U, M, dan Y, maka dapat dinyatakan himpunan kuasa dari himpunan H itu meliputi himpunan kosong U, M, Y, U dan M, U dan Y, M dan Y, dan U, M, dan Y. Sedangkan banyaknya anggota dari himpunan kuasa, kita hitung sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Sehingga NPH-nya itu sama dengan 8. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan H adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari H. Dengan notasi dituliskan PH. Jadi himpunan kosong merupakan himpunan dari merupakan himpunan bagian dari H. U juga himpunan U, himpunan M, himpunan Y, himpunan U dan M, himpunan U dan Y, himpunan M dan Y, serta himpunan U, M, dan Y. Itu merupakan himpunan kuasa dari himpunan H. Jadi kalau ada suatu himpunan kosong itu pasti merupakan himpunan kuasa dari setiap himpunan ya. Dan himpunan kuasa ini dilambangkan dengan PH untuk himpunan kuasa H, dan banyak anggotanya itu dilambangkan dengan NPH. Baiklah, selesai sudah video pembelajaran dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Dan jangan lupa tetap di rumah.